Panas. Hari ini bersama psikolog anak Eli Risman, kami akan membahas tema acara tepat ajar disiplin pada anak balita. Jadi menanamkan nilai-nilai pada anak sejak dini memang sangat penting ya Zia, ya, karena akan membentuk karakter buah hati ke depannya nanti seperti ya. Selamat pagi Bunda Eli. Apa kabar Bun? Ketemu lagi. Alhamdulillah baik ya. Sehat selalu ya. Bun, kalau kita ngobrol-ngobrol ini nggak jauh-jauh topiknya dari anak ya. Dan sekarang topiknya adalah mengenai disiplin. Sebetulnya ada nggak sih Bun usia yang paling tepat untuk melatih disiplin anak tuh? Oke, kita ke dasar dulu ya, dari makna kata ya. Disiplin itu berasal dari disiplina dan disipulus. Dua kata. Artinya instruction and student. Oke. Ya, jadi mengarahkan murid, mengarahkan apanya, mengarahkan anak lah ya, mengarahkan apanya, mengarahkan tingkah laku. Jadi kalau kita bicara tentang pengarahan tingkah laku, pertanyaannya sejak kapan? Ya sedini mungkin. Ya Nggak kan? ada kata-kata Batasan terlalu usia cepat untuk nggak mengajarkan. ada. Misalnya kan kita mengarahkan tingkah laku ya, Ibu ambil yang paling ini ya, paling gampang ya, 18 bulan. Kalau menurut ukurannya kan masih nyusu ya. Nah, tapi kan gigi udah tumbuh dari 8 bulan. Terus kita nyusuin. Terus gini. Gitu. Kan sakit kan. Ibunya nggak boleh cuman bilang gini, jangan gigit. Aduh, sakit. Jangan begitu. Jadi gimana Bun harusnya? Ya tarik anaknya. Bilang begini, sayang mau nyusu apa mau gigit? Gitu ya. Walaupun mungkin anaknya belum Bahkan terlalu dari ngerti, pendidikan Bun. seperti sesimpel itu ya Bun ya. Oke. Sakit, oke, anak baik, mimi yang benar. Gitu. Itu apa dampaknya Bun ke anak itu walaupun anak itu masalahnya- belum ngeh gitu Iya. itu apa? Kan katanya kan mengarahkan. Jadi input. Ya, input aja. Input itu harus benar, harus baik, harus menyenangkan. Benar, Itu. baik dan menyenangkan. Ya. Biar anak juga ngerti gitu Iya, ya Bun ya. BBM ya, bukan bahan bakar minyak ya. Benar-benar sesuai dengan ajaran di kitab suci kita masing-masing, baik sesuai dengan kaidah otak bekerja, karena otak belum bersambungan, kita justru bikin sambungan. Kalau mimik baik-baik, jadi kalau berkata baik-baik, kalau naruh barang di tempatnya, kalau ngomong jangan teriak-teriak, marah boleh tapi nggak boleh lempar, nggak boleh mukul, nggak boleh itu. Oke. Jadi dia tuh adalah batasan. Nah, batasan itu kaidahnya harus dengan kasih sayang, ya. Terus kemudian tidak ada pukulan. Tidak ada tanpa kekerasan. dengan kasih sayang harus memperhitungkan perasaan gitu. Jangan lupa kita kata kuncinya dua, kita membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Oke, tapi kan Bun kebanyakan nih orang tua gitu ya, apalagi kalau masih punya anak yang balita kayak misalnya tadi 18 bulan gitu kan, atau mungkin yang masih belum bisa berkomunikasi dengan lancar kan mungkin merasa, aduh nih anak juga diajak ngomong juga masih belum ngerti, jadi ntar aja deh kalau ngajarin disiplin gitu. Itu gimana tuh Bun? Iya, selamat menanggungkan resikonya. Apa resikonya Bun emang? Lah anaknya jadi bandel, kok dibawa kemana-mana nggak tahu, teriak-teriak, malu nggak? Iya sih. Itu Iya. untuk anak-anaknya ya. Resiko Iya. terburuknya apa Bun ketika anak itu beranjak dewasa? Nggak punya tanggung jawab pribadi, tidak tahu bagaimana menempatkan diri di dalam sebuah kelompok orang. Jadi gini deh nak, kata kuncinya ya, kadang-kadang orang tua ini lebih gampang kalau dicontohkan, contoh konkret. Oke, Zizi atau Taufik, nah berangkat dari Surabaya naik Suramadu ke Madura. Oke, nah sore hari matahari udah mulai turun, katakanlah bahwa anak-anak di belakang nyetir sendiri di tengah-tengah jembatan gitu, di tengah-tengah laut, baru sadar bahwa jembatan itu nggak punya teralis. Terus ternyata jalanannya banyak bolong-bolongnya. Dari sana ada truk besar dengan lampu yang besar, balik arah ya dari kita. Perasaannya apa? Panik. Oke, Taufik. Panik sih Bun. Selain dari panik, Takut. apalagi? Takut. Oke, apalagi? Kaget. Iya, jadi anak-anak yang nggak punya batasan yang jelas akan selalu cemas. Oke, jadi kata kuncinya jembatan Suramadu sore hari. Cemas, takut, panik, nggak tahu dia Nggak tahu harus ngapain. Iya, karena nggak pernah punya batasan. Jadi sebetulnya batasan atau pengarahan yang jelas itu menunjukkan cinta kasih. Oke. Ya, kalau sayang anak Anda sejak awal lakukan, bentuk kebiasaan yang baik, tinggalkan kenangan. Karena ini kata terakhir Ibu dalam ini ya, gini. Jangan kita mendisiplinkan anak dengan keras, hukuman terlalu banyak, kata-kata terlalu tajam, ya, sehingga memang perilakunya terbentuk, tapi perasaannya
tapi meninggalkan Iya, lokasi yang kurang perasaannya baik sampai gitu besar ya. dia merasa apa? Iya, yang penting komunikasinya berarti dengan baik gitu ya, Iya, Bun ya. komunikasinya juga harus Oke, dengan Bun, kita baik. akan lihat ini ada dari masyarakat juga mungkin punya pengalaman dalam mendidik anak, mendisiplinkan anak. Kita lihat komentar-komentarnya. Kayak komunikasinya ya kalau misalnya dia nangis ya kejar-kejar gitu minta sesuatu paling kita peluk, kita ngomong baik-baik sama anak kita, kamu maunya apa kak, kamu maunya apa dek, ngomong baik-baik. Kalau misalkan pokoknya intinya jangan terlalu dimanja aja gitu. Ya biasanya sih diajak main, terus melakukan pendekatan dengan anak kayak gitu aja sih. Kalau dia nangis ya di apa maunya ya diturutin, cuman itu baik atau enggak kayak gitu sih. Ya biasanya kita di rumah itu melakukan komunikasi sebelum tidur. Kita akan bicara itu mengenai apa yang sudah lakukan dalam satu hari ini, kita bahas, kemudian rencana untuk besoknya. Kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun tuh harus banyak bercerita. Kalau saya gitu, jadi menjelaskan sesuatu tuh misalnya dia mau makan coklat, bukan tidak bolehnya, tapi mungkin tidak boleh terlalu sering gitu, just takut dia batuk atau apa segala macam ya, jadi harus bercerita. Kebetulan saya punya 2 nih anak yang di bawah 5 tahun ya, tergantung sifatnya. Yang satu dia lebih pendiam, yang satu lagi lebih bandel. Kalau yang lebih pendiam lebih gampang sebenarnya dikasih tahu baik-baik, dia udah ngerti. Tapi yang satu lagi yang agak-agak bandel atau misalnya agak-agak aktif, saya lebih contohin pakai yang dia suka, misalnya film, karakter yang dia suka tonton gitu, itu lebih masuk biasanya. Nah itu cara-cara berkomunikasi dari banyak ibu-ibu muda gitu ya. Tadi ada yang bilang juga kalau anak saya nangis ya udah saya kasih apa yang dia mau. Itu gimana, Bun? Jadi sebetulnya menjadi orang tua ini sebelum kita mau bicara tentang bagaimana dia harus kita memperlakukan anak, selesaikan dulu urusan sama dirimu sendiri. Maksudnya gimana tuh, Bun? Iya. Jadi gini, semua kita kan punya masa lalu ya. Nah, bagaimana kita dibesarkan? Ya disiplin yang dengan keras otomatis karena tadi membuat kebiasaan kita akan keras. Kalau dulu apa saja boleh, sekarang juga apa saja boleh. Kalau dulu selalu banyak pakai cap kata bandel, ya mungkin ini anak aktif. Bisa kan menggunakan kata lain, jangan bandel. Mungkin kata bandel udah masuk di sininya, jadi udah otomatis keluar. Misalnya gini, biar gampangnya ibu kasih contoh ya. Zizi anak ibu ya, Fik. Ya, Zizi kok mama bilangin apa-apa, dengerin ya Zizi. Terus kok Zizi nggak dengar, mama cubit. Kenapa Zizi lagi, mama cubit. Terus mama cubit. Jadi wiring nih ya, sambungan tentang cubit tebel banget udah di dalam otaknya Zizi. Begitu Zizi punya anak nakal, yang Zizi lakukan apakah? Apa? Cubit. Jadi masalah komunikasi, disiplin dan hal-hal lain dalam pengasuhan anak, orang tua harus melihat inner child-nya. Artinya berarti harus nge-review dulu, ingat-ingat waktu kecil dulu diapain, terus dievaluasi apakah itu bisa diterapkan ke anak atau enggak gitu. Betul, ya Bun ya? Ya, jadi sekarang yang mencubit itu Zizi yang berusia 30, misalnya kalau dia punya anak segitu, atau 28 berapa lah, atau anak kecil di dalam dirinya dulu yang suka dicubit. Gitu. Itu yang harus diselesaikan dulu ya. Lalu kemudian kita harus melihat bahwa tadi disiplin ini ya mengarahkan tingkah laku itu untuk anak sampai dia tua, sampai uban tumbuh di kepalanya. Bisa nggak dengan kekerasan, dengan kata dan sebagainya. Kita harus pikir gini, kalau ngambil gambar nih sekarang nih Taufik, ibu ambil gambar segini. Ibu kalau ibu perbesar, pecah nggak? Gitu. Ibu mesti pikir bagaimana nanti Taufik kalau udah besar. Jadi sekarang ini harus ibu pikirkan benar. Kalau umpamanya salah harus segera ibu koreksi. Karena ibu nggak mau menanggungkan Taufik yang tidak ibu inginkan di hari tua ibu. Tapi Bun ada golden age nggak sih Bun? Misalnya dari usia balita itu apa dari umur 1 sampai 5 tahun? Sampai 8 nak. Sampai 8 tahun? Sampai 8 tahun. Di atas 8 tahun? Harusnya dan nggak boleh dia dicubit. Tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Nah, harusnya frekuensi itu mesti rendah. Gitu. Ya, Taufik. Dengar, Taufik nggak gitu. Berarti caranya itu untuk bukan hanya juga kupingnya beda-beda yang ya? kaget, jiwanya juga kaget. Iya. Itu dia tadi berarti komunikasinya dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang halus, tidak dengan kekerasan, karena itu nantinya bisa terbawa sampai tua gitu. Tapi ya Bun tegas. ya. Tapi tegas, betul sekali. Kita akan sambung lagi obrolan ini, seru banget nih. Untuk Anda yang mungkin punya si kecil gitu yang pengen tanya-tanya, juga nantinya bisa langsung telepon kita. Untuk yang warga Jadetabek itu di 29546188, dan Anda yang berada di luar Jadetabek itu di 021-2954-6189. Oke, Indonesia Morning Show segera kembali. Hubung dengan Zizi dan Taufik, kali ini kita masih akan bicara mengenai mengajarkan disiplin pada anak-anak. Karena saya penasaran, dari tadi saya nggak diajak ikutan. Udah sampai mana sih pembicaraannya? Udah jauh sekali. Obrolan kita udah
kemana-mana tadi. Kemana-mana. Tapi sekarang kita juga mau mengundang untuk Anda yang di rumah, untuk kalau ada pertanyaan bisa langsung telepon ke line telepon yang tadi sudah kami bacakan. Apakah sudah ada penelpon untuk pagi hari ini? Halo, halo. Halo. Halo, Oke. ini ada Laila dari Makassar, betul? Iya betul. Selamat pagi, Mbak Laila. Silakan pertanyaannya. Iya. Begini Bu Risma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Bu, kalau misalnya nih saya sama suami sudah menerapkan kedisiplinan ke anak dari dini, cuman terkadang kan kakek neneknya yang lebih memanjakan anak begitu ya, kadang nggak tegaan seperti itu. Terus sikap saya sebagai orang tua gimana supaya ini bisa menerapkan kedisiplinan itu. Terima kasih. Oke, thank you Laila. Terima kasih Mbak Laila. Gimana Bu Eli? Klasik, Zahnas. Hampir di semua rumah tangga. Kakek dan nenek ya? Iya, kakek dan nenek. Karena banyak hal terjadi pada kami, kakek nenek ini ya. Satu, ada penurunan fisikal. Kedua, penurunan hormonal. Penurunan hormonal menyebabkan gangguan pada emosi. Kemudian yang keempat adalah karena kami berubah persepsi tentang kehidupan. Oh ya. Iya, jadi terus dulu kami waktu membesarkan kalian, ya umpamanya ibu nih membesarkan kalian, duit sangat tight ya, harus banyak keperluan ini itu. Jadi banyak sekali dulu mama pengen beri Sahnas, nggak bisa gitu loh. Nah sekarang ada cucu, ya udah punya uang pensiun atau penghasilan sendiri, kalian pun ngasih ya. Masa minta popcorn 2 mama kasih 2, ya 6 lah. Oh, jadinya banyak. Ini nih kakek nenek ini yang suka Memanjakan cucu menghancurkan ya. gitu ya. Ya, jadi tadi dengan 4 itu ya banyak orang tidak mengerti kenapa basicnya seorang nenek atau kakek bersikap seperti itu. Jadi jalan keluarnya adalah bukan apa yang harus kami lakukan, tapi siapa suami ini, apakah dia terhadap ibunya sendiri ataukah terhadap mertuanya, suaminya yang mesti ngomong. Tapi kan kadang suami nggak selalu ada di rumah, Bun. Lo harus cari kan waktu, ini kan soal masa tuanya dia. Ini kan soal anaknya, dia harus datang ke orang tuanya bilang apa yang mereka sepakati. Nah cuman cara ngomongnya harus hati-hati. Satu, rendahkan dirimu. Kedua, rendahkan suaramu. Ketiga, gunakan kalimat bertanya. Keempat, katakan apa yang kamu ingin sampaikan. Kalau kelihatannya ada resistensi, berhenti dulu. Gitu. Nah, sampai ke kiat-kiat itu pun sebetulnya jarang diketahui sama pasangan muda. Nah, yang pertama salah adalah ketika mereka menyerahkan anak mereka untuk misalnya dititipin kepada kedua orang tuanya, tidak terjadi agreement. Oke. Bun, Do's ini and don't-nya. Ini kalau kita bicara soal disiplin anak, banyak sekali ternyata yang mengirimkan pertanyaan juga, Bun, lewat Twitter. Jadi kita Oke. akan Kita akan bacakan. lihat ya. Boleh. Sudah ada penanya siapa saja. Oke. Zip. Oke. Manakah? Yang pertama, oke Nih, di kita belakang lihat nih Bunda. ya. Bunda Eli. Oke. Sikap tegas seorang ibu ibu. untuk mendisiplinkan anak itu batasannya sampai seperti apa, dengan kata-kata seperti apa? Oh, ketegasan dari seorang orang tua gitu ya. Gimana, Bun? Iya. Ini seperti yang kadang-kadang tadi ya. Iya. Orang ya, tua suka nggak tega kadang-kadang ya Bun ya. Iya. Udah, Taufik udah jawab. Apa tuh? Nggak tega? Iya, jadi batasannya adalah harus tega sebatas ya pertimbangannya 3, usia, kehidupan emosi, sama tingkat kecerdasannya anak itu. Oke. Iya. Kalau kelewat tega nanti misalnya terlalu tegas gitu gimana? Itu juga nggak baik kan? Makanya tadi kan ada rambu-rambunya, nah, jadi jangan sampai melewatin itu. Kalau usianya misalnya kita sampai dia banyak yang salah gini, duduk di situ gitu. Terus disuruh duduk sampai 30 menit. Usia anaknya 3 tahun atau 4 tahun. 3 tahun, 3 menit, 4 tahun, 4 menit. Makanya kita ibu masukkan usia sebagai pertimbangan gitu. Nah, kata-katanya tetap harus pakai perasaan. Misalnya gini tadi, anak bermasalah. Terus tadi kan ada yang di TV tadi yang nanya, ya, oke, kamu maunya apa? Enggak begitu. Maunya apa? Oke, baca bahasa tubuh. Iya. Kesel ya, nah kelihatannya pengen banget, iya bisa aja kita wish fulfillment ya. Pengen sekali es krim, ih mama juga kan, kalau kamu nggak batuk kan, mama mau belinya 5. Cara komunikasinya berarti ya. Atau setengah gerobak gitu pokoknya. Berarti gitu. harus menebak apa Iya, maunya anak baca itu bahasa gitu ya, tubuh, membaca tebak apa perasaan, keinginannya iya. gitu ya. Masih ada penelpon lagi nih Bun yang Iya. pengen nanya-nanya juga seputar kedisiplinan terhadap anak ini sejak dini. Sudah ada yang masuk di line telepon dari Surabaya ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa nih? Mbak Eli mau tanya-tanya kamu Eli. Oke. Silakan pertanyaannya, Mbak Lia. Kalau misalnya kita sudah terlanjur ada kekeliruan, ada beberapa kekeliruan, misalnya waktu kecil mungkin ada beberapa hal yang kurang sepakat antara ayah dengan ibu, terus anaknya sudah
bertambah umur, bertambah usia begitu. Tadi karena kan semua kan berawal dari kebiasaan di dalam keluarga. Nah kalau misalnya sudah terlanjur ada kekeliruan gitu, terus cara memperbaiki, cara mengembalikan ke jalan ke cara-cara yang baik itu gimana ya Ibu? Ya. Terima kasih. Oke. Gimana Bunda? Terima kasih. Iya, jadi dalam keluarga sering sekali terjadi lomba nyanyi. Apa itu Bun? Satu nyanyi burung kakak tua, satu nyanyi topi kubundar. Iramanya ketukannya sama tuh. Jadi tapi kan kata-katanya berbeda, suara nada tingginya berbeda. Jadi yang bingung anak. Jadi kalau sekarang apa yang mesti dilakukan karena udah kadung, selesaikan dulu lah urusanmu berdua ya kan. Lomba nyanyinya satu aja. Kalau burung kakak tua, kalau topi saya bundar, topi saya Harus bundar. satu suara gitu ya, Iya, Bun, ya? satu suara itu dulu, iya kan. Kalau nggak kan anaknya jadi bingung. Nah, sekarang kalau udah terlanjur gimana? Satu, selesaikan dulu urusan kalian berdua ya. Mau pilih lagu apa? Ya. Apa temponya? Mars atau keroncong? Terus yang kedua gitu, minta maaf. Ya, pilih yang harus ngomong harus ayah. Nah, duduk bertiga udah selesai nih urusan ya. Mama sama ayah, duduk sama anaknya, di tengah-tengah anaknya, jangan adep-adepan kayak polisi sama terdakwa. Terus pakai sentuhan, ya, pakai kekuatan sentuhan. Ayahnya minta maaf dari hati ya, bukan basa-basi. Terus kemudian dengarkan anaknya bilang apa. Nah, setelah itu diurut terus sampaikan pula menurut ayah sama mama kenapa. Jadi ada tektoknya. Dari sekarang nak, bagaimana caranya? Itu hanya bisa dilakukan untuk anak di atas usia 7 tahun. Karena dia tadi tidak sebut sekarang anaknya usia berapa dan sudah berapa lama kesalahan itu terjadi. Nah, dari situ nanti bersama-sama kita susun langkah berikutnya. Enak kan? Banyak sekali permasalahan sebetulnya ya di anak-anak. Tinggal bagaimana sebagai orang tua pintar-pintar berkoordinasi mengatur lagu yang paling tepat untuk anak ya Bun. Harus satu suara yang paling penting ya Bun ya. Itu dia. Thank you so much Bunda. Terima kasih.